Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibnu Sani Wijaya selaku dosen pengampu. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dan saya Rahmanita Aulia selaku moderator di sini. Kami akan menjelaskan tentang materi penjadwalan prosesor. Penjadwalan prosesor terbagi menjadi 4, yaitu ada FCFS, PSJF, NPSJF, HPRN, dan One-Robin. Yang pertama itu ada penjadwalan FCFS atau First Come, First Served yang akan dijelaskan oleh saya. Penjadwalan FCFS adalah proses yang tiba dahulu akan dilayani. Kalau ada proses yang tiba di waktu yang sama, maka pelayanan dilaksanakan melalui urutan mereka dalam antrian. Setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FCFS queue sesuai dengan waktu kedatangan. Selanjutnya itu ada langkah awal untuk memulai penjadwalan prosesor. Kita jumlahkan seluruh burst time tiap proses untuk mendapatkan panjang total proses yang akan terjadi, yaitu terdapat 5 ditambah 3 ditambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 dengan total 27. Kemudian sesuai dengan ketentuannya, proses yang memiliki arrival time terkecil akan dieksekusi terlebih dahulu, yaitu P1 akan berjalan sesuai burst time-nya yakni 5. Kemudian di sini kita dapat menentukan langsung start time, finish time, dan response time menggunakan rumus FT atau finish time dikurang dengan AT atau arrival time, yakni 5 dikurang 0 sama dengan 0. Pada kondisi P2 dan P6 memiliki arrival time yang sama, jadi untuk menentukan yang lebih awal adalah dengan melihat burst time paling kecil di antara dua proses tersebut, yakni P2. Maka P2 di proses yang memiliki burst time 3. Dan tentukan ST, FT, dan RT. Jadi Gantt chart-nya dari 5 berjalan 3 yaitu 8. Selanjutnya, untuk proses P6 yang memiliki arrival time terkecil berjalan sebanyak 6. Jadi dari 8 berjalan sebanyak 6 menjadi 14. Dan tentukan ST, FT, dan RT yaitu 13. Selanjutnya, proses P5 yang memiliki arrival time terkecil yang berjalan sebanyak 6. Jadi dari Gantt chart-nya dari 14 berjalan 6 menjadi 20. Dan tentukan ST, FT, dan RT. FT dikurang AT sama dengan 18. Lanjut proses P4 yang memiliki arrival time terkecil yang berjalan sebanyak 1. Jadi dari 20 berjalan 1 menjadi 21. Dan tentukan ST, FT, dan RT. FT dikurang AT sama dengan 18. Selanjutnya yaitu proses P3 memiliki arrival time terkecil yang berjalan sebanyak 4. Tentukan ST, FT, dan RT sama dengan 21. Jadi dari 21 berjalan sebanyak 4 menjadi 25. Kemudian proses terakhir yaitu P7 berjalan sebanyak 2, yaitu dari 25 menjadi 27. Dan tentukan ST, FT, dan RT dikurang FT dikurang AT sama dengan 21. Setelah semua proses selesai, selanjutnya itu mencari turnaround time atau TI dan average waiting time atau TR. TI yaitu jumlah semua response time, TR yaitu TI dibagi banyaknya proses. Maka kita hitung TI-nya yaitu ada 5 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 18 ditambah 18 ditambah 21 ditambah 22, totalnya itu 104 ms, dan average waiting time-nya 104 dibagi 7 yaitu 14,8 ms. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Saya akan menjelaskan PSJF. PSJF merupakan penjadwalan dengan prioritas didasarkan kepada pendeknya sisa proses. Makin pendek proses, makin tinggi prioritasnya. Tahap pertama, kita jumlahkan semua BT untuk mendapatkan panjang jumlah keseluruhan proses 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Pada proses pertama, P1 kita bandingkan BT-nya dengan proses selanjutnya, yaitu P2. BT yang lebih kecil akan diprioritaskan, yaitu P2. Jadi awal proses di P2 pada arrival time 1, BT P1 akan maju satu langkah sesuai AR P2 sehingga sisa BT P1 menjadi 4.
Jadi, pada proses P2 akan dieksekusi maju sebanyak 3 langkah sesuai BT-nya dan dapat ditentukan ST, FT, dan RT, FT kurang AT. Pada proses selanjutnya, kita cari BT terkecil dari semua proses dan menghiraukan waktu antriannya. Didapatkan proses P4 memiliki BT terkecil, jadi dapat diproses terlebih dahulu dan ditentukan ST, FT, dan RT, FT kurang AT. Proses selanjutnya yang memiliki BT terkecil adalah P7. Langkah diproses dan ditentukan ST, FT, dan RT, FT kurang AT. P1 dan P3 memiliki BT yang sama. Pada kondisi ini, untuk menentukan yang mana proses duluan adalah dengan melihat arrival time-nya yang lebih kecil, jadi P1 terlebih dahulu yang akan diproses dan dapat langsung ditentukan ST, FT, dan RT, FT kurang AT. Proses selanjutnya yang memiliki BT terkecil adalah P3 dan langsung diproses dan ditentukan ST, FT, dan RT, FT kurang AT. Sama halnya dengan kondisi tadi, untuk melihat yang mana duluan diproses pada BT yang sama, yaitu melihat arrival time yang terkecil. Jadi P6 diproses terlebih dahulu dan dapat ditentukan ST, FT, dan RT, FT kurang AT. Sampai pada proses terakhir yaitu P5 langsung dieksekusi dan ditentukan ST, FT, dan RT, FT kurang AT. Setelah semua proses selesai, selanjutnya mencari turnaround time, TI, dan average waiting time atau TR. TI sama dengan jumlah semua response time, TR sama dengan TI atau banyak proses. TI sama dengan 11 tambah 3 tambah 20 tambah 25 tambah 2 tambah 11 tambah 2 sama dengan 74 ms. Average waiting time sama dengan 74 per 7 sama dengan 10,57 ms. Saya Zalika Salsa Nabila akan menjelaskan tentang NPSJF. Proses yang pertama dijalankan adalah P1 karena memiliki arrival time yang terkecil, jadi akan berjalan sesuai burst time yang dimiliki yakni 5. Proses P1 telah selesai, jadi dapat ditentukan start time 0, finish time 5, dan response time menggunakan rumus FT dikurang AT dibagi 5 dikurang 0 sama dengan 5. Proses selanjutnya kita cari burst time yang paling kecil dari semua proses untuk dieksekusi terlebih dahulu, yaitu adalah P4 yang memiliki burst time 1. Jadi dapat ditentukan ST sama dengan 5, FT sama dengan 6, dan RT sama dengan 6 dikurang 3 sama dengan 5. Burst time terkecil selanjutnya adalah P7 yang memiliki burst time 2 dan dapat ditentukan ST, FT, dan RT-nya. Burst time terkecil setelah P7 adalah P2 yang memiliki burst time 3, jadi akan maju 3 langkah dan dapat ditentukan ST 8, FT 11, dan RT 11 dikurang 1 sama dengan 10. Selanjutnya, sisa proses yang memiliki burst time terkecil adalah P3 sebanyak 4 dan akan maju sebanyak 4 langkah dan memiliki start time 11, finish time 15, dan response time 15 dikurang 4 sama dengan 11. Pada kondisi P2 dan P6 yang memiliki burst time yang sama besar, kita dapat menentukannya yang mana duluan yang diproses dengan melihat arrival time yang terkecil. Jadi P6 akan dieksekusi terlebih dahulu sebanyak 6. Dapat ditentukan ST sama dengan 15, FT sama dengan 21, dan RT sama dengan 21 dikurang 1 sama dengan 20. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Saya akan menjelaskan penjadwalan HPRN. Penjadwalan HPRN adalah semakin tinggi rasio penalti suatu proses, semakin tinggi prioritasnya. Langkah pertama, kita jumlahkan semua burst time untuk mendapatkan panjangan keseluruhan proses. 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Proses yang dieksekusi terlebih dahulu adalah P1 karena memiliki arrival terkecil di antrian. Jadi P1 maju sebanyak 5 langkah. Sesuai burst time-nya dapat ditentukan ST, FT, dan RT. Lanjut ke proses selanjutnya dengan mempertimbangkan rasio penalti terbesar dari seluruh proses dan rumus mencari rasio penalti proses sebagai berikut. Pertama, kita cari waktu sia-sia atau S, finish time, arrival time. Terakhir, kita cari rasio penalti. Yang memiliki rasio penalti terbesar yang akan diproses yaitu P4 memiliki rasio penalti 3. P4 akan maju sebanyak 1 langkah. Lakukan cara yang sama untuk mengetahui yang akan diproses terlebih dahulu dengan mencari rasio penalti terbesar dari sisa prosesnya. Proses P2 memiliki rasio penalti terbesar dengan burst time 3. Langsung tentukan ST, FT, dan RT. Selanjutnya, P7 memiliki rasio penalti yang paling tinggi dan berjalan sebanyak 2. Langsung tentukan ST, FT, dan RT. Pada tahap ini, P3 memiliki rasio penalti paling tinggi, jadi dapat dieksekusi dan tentukan ST, FT, dan RT. Di antara dua proses yang tersisa, P6 memiliki rasio penalti paling tinggi, jadi dieksekusi terlebih dahulu. Kemudian P5 dapat langsung dieksekusi juga setelah P6 dan dapat ditentukan ST, FT, dan RT. Setelah semua proses selesai, selanjutnya mencari TI dan TR. TI sama dengan jumlah semua respon time. TR sama dengan TI atau banyak proses. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, silakan komentar di bawah. Apabila ada kesalahan kata, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.